Papa. Karena kalau bagi kalian yang nggak tahu, di Instagram tuh aku buat konten namanya Kata Papa, nanti yang jelasin. Jadi, Kata Papa adalah judul sebuah konten di Instagram aku, @Elizabeth_Gunawan. Isi konten ini membahas tentang pelajaran-pelajaran yang aku dapetin dari perkataan papa aku. Pelajaran-pelajaran itu bisa tentang kehidupan, diri sendiri, dan lain-lain. Saat ini konten Kata Papa udah ada 5 judul loh. Dilihat-lihat ya di Instagram aku, @Elizabeth_Gunawan. Disclaimer, video ini dibuat pada tanggal 28 Juni, menjelang Papa ulang tahun tanggal 30 Juni. Tadinya, konten ini dibuat karena spesial untuk merayakan ulang tahun Papa. Jadi, aku kayak mengundang followers aku untuk bisa nanya-nanya juga ke Papa. Makanya judul video ini adalah Apa Kata Papa. Namun, pada saat itu, kesibukanku mulai banyak sampai akhirnya videonya gak keburu diedit. Terus udah keburu kuliah, banyak tugas dari DKV dan juga organisasi. Tadinya mau gak jadi aja, karena jujur moodnya udah hilang untuk ngedit dan untuk upload. Tapi ternyata banyak juga yang nunggu-nungguin video ini. Jadi, aku persembahkan video ini untuk kalian yang masih penasaran sama jawaban-jawaban Papa. Apa Kata Papa? Enjoy! Dan sekarang karena bulan ini adalah bulannya Papa, karena Papa tuh ulang tahunnya tanggal 30 Juni dan bulan ini juga hari ayah gitu ya. Jadi aku pengen buat sesuatu yang spesial di konten Kata Papa, yaitu Papa udah gak lagi jawabin pertanyaan aku doang, tapi juga jawabin pertanyaan kalian. Aku udah buka question box-nya di Instagram dan hari ini kita bakal tanya-tanya Papa. Silakan Papa. Hai. Hai. Kita nggak kenal. Oh iya. Oke. Ulang. Kita sambut Bapak Nelson. Iya. Hai. Iya. Apa kabar Bapak? Baik, sehat semangat. Gimana kerjaan lancar Pak? Lancar. Oke, kita langsung aja daripada lama-lama kita tanya. Yang pertama. Oh ya, jadi total yang nanya itu sebenarnya ada sekitar 30-an gitu, tapi kita ya statistik gitu ya. Pertanyaan dari Winona. Om, skala nyebelin Elis dari 1 sampai 10 berapa, terus kenapa? Kalau dihitung-hitung skalanya bisa kadang-kadang cukup gregetan ya. Kadang-kadang ya mungkin kalau dihitung skalanya 7 lah. Karena kita udahi aja, sekarang udah nggak ini lagi. Kenapa bisa 7? Itu gede loh. Ya kadang-kadang nyebelin juga, namanya hubungan orang tua dengan anak ya. Kadang-kadang ketika disuruh nggak selalu langsung taat, kadang-kadang ditunda-tunda, itu alasannya. Kalau mau dibilang skala ya oke lah, mungkin 3 atau 4 lah gitu. 7 lah. Oke lah, mungkin 3 atau 4 lah gitu ya. Langsung berkurang guys. Oke, next. Ini ada yang nanya tentang insecure dia nih. Hai Om, aku sebenarnya nggak insecure sama sekali dari aku sendiri. Tapi lingkungan sosial aku kayak body shamingin aku. Ya walaupun bercanda, and I'm okay with that. Tapi ya tetap aja gitu. Nah gimana nih pendapat Papa untuk orang-orang yang sebenarnya dia tuh nggak masalah gitu sama tubuhnya yang mungkin agak gendut atau agak kurus, tapi teman-temannya tuh selalu body shamingin dia gitu. Oke, baik buat orang-orang yang seringkali mengalami komen yang kurang gitu enak dari lingkungan sekitar, saya mungkin mau sampaikan bahwa kita mesti tetap mengucap syukur apapun dengan keberadaan kita, karena kita ini ciptaan Tuhan yang berharga dan mulia ya. Jadi jangan terlalu terpengaruh dengan apa kata orang, tapi mesti lebih concern bahwa kita ini seperti yang Alkitab katakan, kita ini ciptaan Tuhan yang mulia. Dan setiap kita itu berharga, punya potensi yang luar biasa ya. Tanpa kita sadari sebelum kita orang yang punya potensi yang luar biasa yang belum tentu orang lain punya. Jadi kembangkan itu, lebih lagi dan mengucap syukur dengan keberadaan kita apa adanya, dan dengan apa yang Tuhan percayakan kita kembangkan, itu luar biasa sekali. Jadi intinya ubah fokus kita ya. Jadi jangan fokus ke kata orang lain, tapi lebih menghargai diri sendiri karena diri kita berharga. Next, Om, kalau udah baptis terus ngelakuin dosa lagi, terus mau baptis lagi boleh nggak? Oh iya. Ya, saya perlu luruskan dulu ya. Kadang-kadang orang berpikir ketika seorang dibaptis dia merasa wah mesti hidup suci. Sebetulnya agak keliru ya. Sebelum kita dibaptis seharusnya kita sudah percaya Yesus. Artinya kita sudah menjadi orang benar. Dan sebagai tandanya
kita memberi diri dibaptis. Nah setelah itu kita masih proses. Dalam ketika orang yang sudah dibaptis bisa jadi jatuh bangun dalam dosa, walaupun bukan disengaja ya. Tapi namanya proses pertumbuhan, semakin lama semakin dewasa dalam iman. Jadi nggak masalah sebenarnya, bukan berarti excuse ya. Dalam pengertian nggak perlu merasa tertuduh, berdosa, bersalah, enggak. Ketika kita dipercaya Yesus, lalu kita sudah jadi orang benar, dibaptis sebagai tanda saja, dan seterusnya kita grow up ya, bertumbuh, mengalami proses pendewasaan. Dan sekali lagi tidak perlu dibaptis ulang, paling kita memperbaharui komitmen kita ya. Oke. Jawab ya. Next, ini kayak teman Koel deh. Om Nelson, apa suka dukanya punya anak banyak dan gimana bagi waktu untuk masing-masing anak? Jadi buat yang nggak tahu, aku tuh 4 bersaudara. Jadi anak mama tuh ada 4, yang cowok 2 di atas, lebih tua. Terus yang cewek aku yang ketiga, terus ada adik aku cewek. Jadi 2 cowok, 2 cewek. Nah gimana tuh Pak? Gimana rasanya punya anak banyak dan gimana bagi waktunya untuk masing-masing? Iya. Mungkin buat kita zaman now 4 orang anak kelihatannya dibilang banyak. Sebenarnya anggota keluarga saya lebih banyak daripada yang saya punya sekarang gitu ya. Saya anak ke-9 dari 10 bersaudara. Jadi sebetulnya 4 ya sedang-sedang lah ya. Dan menurut saya ini adalah anugerah Tuhan yang saya syukuri, saya nikmati. 4 orang anak, laki 2, perempuan 2. Jadi 2 pasang dan setiap anak itu unik ya. Menanganinya ya sekali lagi, membesarkan mereka, membesarkan seorang anak itu adalah sebuah seni ya. Nggak bisa dengan satu pola tertentu. Nah disinilah kami sebagai orang tua, saya bersama dengan istri saya butuh hikmat Tuhan untuk membesarkan mereka satu demi satu dengan gaya, dengan caranya yang satu dengan yang lain berbeda masing-masing ya. Saya kira itu aja jawabannya. Oke. Om, kok bisa sih punya anak pas banget semuanya receh gitu? Iya, sekali lagi setiap anak itu adalah anugerah dari Tuhan ya. Jadi saya sangat bersyukur dianugerahi Tuhan 4 orang anak, dan 4-4-nya baik sekali ya. Dan ke-4-4-nya saya sayang banget ya. Paling sayang sama? Nah itu susah saya jawab. Karena saya belajar untuk sebisa mungkin untuk mengasihi ke-4-nya tanpa membeda-bedakan. Setiap anak saya tuh unik-unik. Kadang-kadang ada karakter-karakter yang memang menyebalkan. Sekali lagi yang namanya sebagai orang tua dan anak pasti ada. Tapi juga ada dari 4 orang anak itu punya nilai-nilai yang membanggakan sekali. Ya, mereka tuh luar biasa, amazing menurut saya. Mereka pintar, mereka cerdas, dan mereka ganteng-ganteng, cantik-cantik, baik karakternya. Sekali lagi, memang nobody perfect, tapi ya oke lah gitu ya. Dan sekali lagi buat saya ini adalah anugerah yang besar. Dianugerahi Tuhan 4 orang anak yang baik-baik, menyenangkan, membanggakan sekali ya. 5 Cookie. Ada si Cookie. Ini juga Cookie good dog ya. Anjing yang baik ini. Anugerah Tuhan juga. Oh ya, sekali lagi sebagai orang tua juga saya nggak mungkin bisa seperti ini tanpa dukungan penuh dari istri saya sendiri ya. Dan peranan istri sangat luar biasa untuk menolong ke-4 orang anak saya juga tetap setia di dalam jalan-jalan Tuhan. Amin. Ada yang nanya nih seputar anak juga. Om, punya anak kayak Elis rasanya gimana? Iya, jujur sekali lagi mau punya anak seperti Elis itu satu anugerah yang luar biasa. Ini anak yang membanggakan ya. Dia anak yang baik, walaupun sekali lagi kadang-kadang namanya hubungan orang tua dan anak pasti ada clash-nya, paling ada ngeselinnya. Tapi sekali lagi lebih daripada itu, lebih banyak nilai positifnya ya. Dia orang yang cukup mandiri, bertanggung jawab, dan mau kembangkan potensi yang dia punya ya. Dan saya senang melihat seperti itu. Kadang-kadang ya sebisa mungkin sebagai orang tua saya support dia apa yang bisa saya lakukan. Oh iya, bentar, sorry. Jadi ada yang nanya juga berhubungan sama itu, tips dan trik mendidik anak supaya jadi baik dan pintar seperti Elis. Elis juga cantik banget.
kita mesti minta hikmat Tuhan bagaimana membimbing, mendidik anak tersebut satu dengan yang lain itu berbeda gaya dan tipenya ya. Nggak bisa menjadi satu pola tertentu. Paling kita bisa berikan prinsip-prinsip yang seperti yang kita katakan. Kita mesti pertama-tama didik mereka untuk kenal Tuhan, lalu kita ajarkan mereka untuk taat khususnya. Dan ketika anak-anak itu melakukan sesuatu yang baik, kita berikan pujian. Dan kalau memang ada kesalahan, tegur dia dengan kasih. Dan kalau memang masih bandel, kalau perlu rotan, kasih rotan. Tapi juga tentunya sekali lagi yang bersifat mendidik. Istilah kata zaman sekarang tuh terkenal dengan efek jerah, maksudnya begitu. Tapi setelah itu cepet-cepet dirangkul kembali. Lebih sering mengeluarkan kata-kata pujian buat anak, membangun image-nya supaya anak bisa pede seperti Alice ini. Bro. Jadi ada yang nanya nih, gimana caranya rajin Om? Terus ada juga yang nanya gimana caranya bisa jadi papa yang keren banget. Ya saya pribadi sih guys, nanti bapak masih. Saya pribadi ya membangun disiplin, mesti punya komitmen ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah miliknya Tuhan dan kita ingin memuliakan Tuhan dengan hidup ini. Jadi kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Kolose 3:23 bilang begitu. Apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Jadi jangan main-main, jangan asal saja. Ibarat kata tuh profesional. Kenapa? Karena kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan sekedar untuk dilihat oleh manusia. Setuju banget. Itu juga yang jadi prinsip hidup aku. Aku juga belajar dari papa kalau yang semua kita lakuin tuh untuk Tuhan gitu. Kita mikirnya untuk Tuhan, jadi jangan setengah-setengah. Oke, tips awet mudanya. Masih baby face kah? Ini aja hoodie-nya papa aku dipakai. Iya. Ketika saya sudah percaya Yesus, saya menyerahkan hidup buat Tuhan, maka di situ menjadi titik balik sepenuh hidup saya, menyadari bahwa hidup ini miliknya Tuhan. Jadi apa yang saya khawatirkan, walaupun memang sebagai manusia normal kita bisa khawatir, tapi jangan berlarut-larut dengan ketakutan dan kekhawatiran. Salah satu resepnya ya, yang penting happy, ya kan? Hati yang gembira, obat yang manjur. Jangan pikir seorang hamba Tuhan pendeta nggak punya masalah, tapi saya nggak mau sampai itu membuat saya kusut begitu rupa. Saya bawa dalam doa dan ibarat kata tuh the show must go on ya. Saya lanjut lagi ya. Saya semangat lagi dan saya punya keyakinan bahwa tepat pada waktunya Tuhan pasti tolong. Amin saudara-saudara. Oke, ada yang nanya lagi, boleh nggak sih berharap kalau orang tua akan minta maaf sama anaknya? Oh iya, sekali lagi kita belum ada yang kebal terhadap dosa dan nobody perfect. Jadi bisa aja baik seorang anak, seorang kakak, adik, bahkan orang tua bisa melakukan kesalahan. Dan saya pribadi sebagai orang tua menyadari saya bukan manusia sempurna. Biar kata saya seorang pendeta juga belum sempurna. Dan sekali waktu dalam titik tertentu saya bisa berbuat kesalahan. Dan saya nggak perlu malu untuk minta maaf bahkan pada Alice minta maaf ya. Kepada 4 orang anak saya pernah lakukan hal yang sama seperti itu. Jadi kalau memang salah, nggak perlu gengsi. Ketika kita tidak meminta maaf, itu membuat jarak lebih parah ya, jarak jauh, renggang hubungan menjadi rusak. Ada nih dari Nathaniel Neville. Om inget gak Om pernah ajarin MKU Kristen di Inter? Betul apa? Namanya Nathaniel Neville. Ya, memang saya dosen di Untar dari tahun 2010. Artinya udah 10 tahun. Itu kali 2 semester 20 angkatan ya. Adalah saya ingat namanya Nathaniel. Mungkin akan lihat wajahnya juga bisa ingat gitu ya. Alice udah sempet cari fotonya, cuma dia Instagramnya nggak ada foto. Oh. Jadi sorry ya, papa pasti inget kalau yang bukan. Oke, next. Gimana caranya biar nggak banding-bandingin diri sendiri sama orang lain? Oke, kadang-kadang kita pakai istilah membandingkan diri dengan orang lain, memang konotasinya cenderung negatif ya. Tapi ada waktunya bisa bernilai positif. Dalam pengertian kita lihat si A bisa berkembang, kenapa saya enggak gitu ya. Kita punya nilai positif membandingkan kepada si A supaya kita juga bisa seperti dia. Tapi di satu sisi kita mesti menyadari bahwa kita bukannya dia bukannya kita. Sekali lagi, pada dasarnya kita mesti mengucap syukur dengan apa adanya kita, karena setiap kita itu punya potensi yang luar biasa dan satu dengan yang lain berbeda-beda. Seperti perumpamaan talenta ya, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, dan Tuhan berikan itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi Tuhan tahu takaran masing-masing orang. Jadi kita nggak boleh membanding-bandingkan dalam pengertian yang negatif,
kenapa dia bisa bikin saya gitu, dia bisa begitu saya enggak, lalu mulai menggerutu dan sebagainya. Tidak, tapi justru positif nilainya. Kenapa dia bisa begitu, kenapa saya enggak? Saya mesti cari tahu rahasianya supaya saya juga bisa maju seperti itu. Ya, selalu lihat dari dua sisi guys. Jadi mungkin maksudnya kalau kita banding-bandingin diri sama orang lain, sebenarnya bisa ambil positifnya juga gitu dalam diri kita sendiri. Oke. Om. Ya, hadir. Cara jadi famous gimana? Sebenarnya saya juga nggak tahu gitu ya. Saya pribadi nggak fokus kepengen ingin terkenal. Sekali lagi, kita mestinya dari komitmen pribadi berbuat sesuatu yang the best. Nah, ini prinsipnya. Ketika kita berbuat sesuatu yang the best, maka secara tidak langsung itu memberi dampak kepada lingkungan sekitar. Ketika kita menjadi berkat, maka orang menikmati berkat itu dan mereka menyukai kita. Kemungkinannya seperti itu ya. Jadi sebenarnya Papa juga nggak tahu gitu. Kadang-kadang aku mau post konten kata Papa pun Papa nggak baca. Iya, ya? Saya nggak tahu. Malah Angel adik-adik Koko yang baca terus kasih tahu Papa. Baru Papa tahu. Jadi Papa nggak tahu kalau misalnya aku. Oke, ini pertanyaan random dari Kak Debo. Benda kesayangan apa yang dari dulu, dari muda sampai sekarang masih disimpan? Waduh, apa ya? Papa kan suka menyimpan barang tuh. Barang-barang yang jelek dia disimpan. Karena saya sukanya membaca buku, banyak kan buku-buku yang saya simpan ya. Jadi Alkitab saya pertama yang saya pernah baca dari Kejadian sampai Wahyu itu masih ada kitabnya sampai hari ini. Oh, ya. Iya. Ya, yang pernah saya garis-garisin, yang warna-warni, dan beberapa buku rohani juga. Biasanya sekali lagi karena saya suka membaca, ya buku-buku barang yang saya suka simpan. Next, saya nanya insecure dosa nggak Om? Maksudnya mungkin kayak kalau ngapa-ngapain, aduh takut dosa nih. Gitu. Oh iya. Soalnya kan Papa pendeta nih, kayak ngapain, aduh dosa nih banyak nih. Itu kayak ngerasa nggak layak atau gimana nih? Iya, sekali lagi sebagai manusia normal kita belum ada yang kebal terhadap salah dan terhadap dosa. Jadi kita memang masih hidup dalam dunia, tetapi kita mesti punya kesadaran penuh sebagaimana firman Tuhan katakan, ketika kita sudah di dalam Kristus maka kita orang yang telah dibenarkan. Jadi memang walaupun kita masih bisa berbuat dosa, tapi jangan sampai tertuduh gitu ya. Jangan sampai aduh saya orang berdosa nih. Jangan sampai seperti itu karena kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah dibenarkan. Jadi mestinya nggak boleh lagi merasa seperti itu. Walaupun bukan berarti kita jadi seenaknya berbuat dosa. Gitu, ya. Jadi mungkin berhubungan sama pertanyaan selanjutnya, tips supaya tetap setia dalam Tuhan karena godaan anak muda kan banyak nih. Gimana nih tipsnya supaya kita bisa tetap setia dalam Tuhan? Iya, sesuai dengan firman Tuhan dalam kitab Mazmur 119. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi nggak ada lain, memang kita mesti rajin baca firman Tuhan, rajin dengar firman Tuhan. Sebab dengan firman Tuhanlah kita akan dituntun di dalam jalan kebenarannya. Dia akan kasih tahu kita ketika kita salah dan sebagainya. Jadi sekali lagi kita mesti hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pertanyaan terakhir. Kamu baca sendiri. Apa nih? Yang mana? Om setuju gak kalau Elis nanti nikahnya sama Iya, mengenai siapapun namanya, ya, saya pribadi sebagai orang tua dari Elis enggak terlalu banyak pernak-pernik larangan atau permintaan. Saya seringkali kasih rambu-rambu yang pastinya harus seiman. Yang kedua, mesti dewasa, ya, dalam pengertian bertanggung jawab. Ketika menghadapi masalah, menghadapi kasus, ketika dikasih kepercayaan, bisa menyelesaikan dengan baik. Sebab hanya orang dewasa yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau sifatnya masih kekanak-kanakan, itu seringkali menimbulkan masalah. Ya. Yang ketiga, ya jangan lupa sekali lagi, perlu punya komitmen ya, mesti punya kecocokan satu dengan yang lainnya ya. Di antara mereka sendiri berdua ya, jangan sampai dalam tanda petik seperti dijodohkan atau cuma asal ketemu, asal suka saja, enggak. Mereka mesti berhubungan, ambil waktu yang cukup untuk saling kenal, ya, saling menerima, punya pengertian dan kepercayaan. Setelah itu, ya, lampu hijau lah. Tuh, benar tuh ya kriteria. Kayak gitu dulu baru bisa disetujuin Papa. Soalnya udah banyak nih. Yang disetujuin sama Papa, nggak setuju kalau pacaran tuh. Jadi udah pada takut semua. Tapi
Yang apanya? Setuju nggak? Iya, kalau saya pribadi tahu orangnya, saya tahu dia seiman dengan Elizabeth, dan mengenai karakter dewasa enggaknya saya kurang tahu karena saya kan tidak bergaul, saya cuma dalam pengertian saya belum kenal dalam, ya saya cuma tahu namanya saja. Elizabeth lah sekali lagi, makanya saya bilang butuh mereka berdua untuk saling mengenal. Udah. Iya. Cuma bercanda guys. So- Oke, segitu aja dari kita. Thank you banget ya Bang Nelson. Iya. Atas waktunya dan kesempatannya bisa hadir di sini dan menemani kita semua. Pesan Oke. dong, pesan-pesan buat Senang kalau bisa memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menolong teman-teman supaya bisa tahu dan mengerti yang sebagaimana seharusnya seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sekali lagi itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. Saya rindu agar setiap orang muda kah, orang-orang Kristen, orang yang sudah percaya untuk tetap dalam jalur firman Tuhan setia sampai akhir. Oke. Bye-bye. Ya, yeay. Bye. Oke guys, jadi serius banget karena Papa tuh emang kan gimana ya, seorang pendeta, seorang dosen juga, jadi emang naluri ngajarnya itu selalu ada ya nggak? Jadi oke, jawab satu pertanyaan bisa panjang banget gitu. Oke, segitu aja. Thank you Papa. Oh Oke. ya, hari ini kan tepat ulang tahunnya Papa kalau misalnya waktu di post. Jadi kalian ucapin ya guys di bawah. Thank you. Dadah. Senang, bye-bye. Yeay. Gua gini keringat dinginnya. Oh, Sama sayang ya. birthday. Thank you. Belum sih, belum. Papa sampai doa guys. Buat tanya-tanya. Cara lebih mendalam, boleh-boleh saja bisa hubungi Elis, Japri lebih lanjut. Silakan hubungi di bawah ini. Tahun depan ya guys, tungguin. Supaya Au mendapat kuak kuak tuntunan kuak, au lebih kuak lagi kuak, ya, kuak. lewat kebenaran firman Tuhan.